Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melva Asigras Bruslalahi dengan NIM C1C0211036. Di sini saya akan membawa materi tentang pajak pertambahan nilai. Mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CI QNR CSRS. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang PPN masukan. PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak atau PKP melakukan pembelian terhadap barang atau jasa kena pajak. Adanya PPN masukan tidak terlepas dari tata pengkreditan atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Jika PPN masukan ternyata lebih besar ketimbang PPN keluaran, maka bisa diartikan PKP yang bersangkutan lebih banyak membayar PPN ketimbang memungut PPN. Contoh perhitungan PPN masukan. Masa pajak Mei 2010, pajak keluaran 2 juta rupiah. Pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu sebesar 4.500.000 rupiah, yaitu dikurang pajak yang akan dibayar itu 2.500.000 rupiah. Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juni 2010. Masa pajak Juni 2010, pajak keluaran sama dengan 3 juta rupiah. Pajak masukan yang dapat dikreditkan yaitu sebesar 2 juta rupiah, yaitu pajak yang kurang dibayar sebesar 1 juta rupiah. Pajak yang lebih dibayar dari masa pajak Mei 2010 yang dikompensasikan ke masa pajak Juni 2010 yaitu sebesar 2.500.000 rupiah, yaitu pajak yang lebih besar masa pajak Juni 2010 yaitu 1.500.000 rupiah. Pajak yang lebih dibayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juli pada tahun 2010. Materi selanjutnya tentang PPN keluaran. PPN keluaran atau VAT out adalah pajak yang digunakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN. Ketentuan terbaru terkait PPN atau e-faktur juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh perhitungan PPN keluaran. Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta rupiah, yaitu harga satu laptop sama dengan 5 juta rupiah. PKP menjual sebanyak 20 unit, yaitu 20 kali 5 juta rupiah, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Maka PPN-nya 100 juta rupiah dikali 100%, yaitu tarif pajak penghasilan sama dengan 10 juta rupiah. Jadi PPN sebesar 10 juta rupiah merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual BKP dalam bentuk laptop tersebut. Materi yang selanjutnya itu tentang PPN pengkreditan, masukan dan keluaran. Pengkreditan faktur pajak, masukan tidak bisa dilepaskan dari definisi faktur pajak masukan. Secara sederhana, faktur pajak masukan adalah faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang atau jasa kena pajak. Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya. Setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT, maka pajak pertambahan nilai disampaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.